Apa kabar semuanya adik-adik kelas 11? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi dengan saya Kak Anissa dari Bimbel Volta Indonesia. Ini merupakan salah satu subbab dari bab yang pertama di kelas 11 ya, semester 1, yaitu tentang sel. Oke, untuk selanjutnya kakak akan mengingatkan kembali nih mengenai struktur dari membran sel itu sendiri. Nah, membran sel itu kan merupakan suatu organ yang membatasi atau memisahkan suatu sitoplasma atau cairan di dalam sel dengan cairan di luar sel gitu. Artinya suatu sel itu tentunya akan dilapisi oleh yang namanya membran sel atau bisa kita sebut juga membran plasma gitu. Oke, untuk struktur dari membran sel macam-macam ya anggotanya atau strukturnya, yaitu meliputi protein fosfolipid bilayer. Kemudian ada juga di sini ada protein integral, ada protein perifer ya. Jadi bermacam-macam struktur gitu. Oke, untuk fungsinya dari sistem transport itu sendiri meliputi yang pertama, di sini ada untuk mengatur keluar atau masuknya baik. Jadi berikut adalah struktur dari membran sel yang mana tersusun atas beberapa komponen ya adik-adik ya. Ada globular protein, ada glikoprotein, ada protein channel ya di sini. Kemudian ada kolesterol, glikolipid, peripheral protein. Kemudian ada juga ya fosfolipid bilayer, karbohidrat. Yang mana untuk bagian atas atau bagian kepala dari fosfolipid bilayer ini sifatnya adalah hidrofilik ya adik-adik ya. Jadi hidrofilik itu kan merupakan sifat yang suka air ya, atau dia sering disebutnya itu adalah polar tuh, atau suka air, atau bisa juga disebut bisa larut dalam air gitu. Kemudian kalau yang bagian tengahnya ini adik-adik, di bagian tengahnya ya di sini, ini sifatnya adalah hydrophobic tiles atau sifatnya di sini adalah non polar. Artinya sifat ini tidak suka air. Oleh karena itu kenapa bagian yang non polar atau tidak suka air ini terletak di tengah-tengah dari fosfolipid ini gitu. Karena kalau di atas di sini kan ada extracellular fluid, kemudian di sini juga ada sitoplasma ya, yang mana ini komponennya adalah air. Oleh karena itu yang berbatasan langsung dengan air itu nanti sifatnya adalah hidrofilik gitu. Oke, kakak mau ingatkan kembali nih mengenai fungsi dari sistem transport ya pada membran ini adalah untuk mengatur zat keluar dan masuk dalam sel. Jadi suatu zat itu tidak sembarangan masuk ke dalam sel ya adik-adik. Jadi pasti melalui suatu proses seleksi atau di mana sel itu akan menyeleksi tuh mana zat yang mau dimasukkan atau mau dikeluarkan dari dalam sel. Oleh karena itu sifat dari membran sel ini adalah selektif permeabel gitu. Oke, jadi kita lanjutkan untuk sistem transport zat pada membran. Terdapat beberapa jenis adik-adik. Jadi jenis dari sistem transport zat pada membran itu ada dua ya. Jenis sistem transport membran ya, STM ya kakak singkat. Nah ini ada dua jenis. Yang pertama adalah ada transport pasif dan ada transport aktif ya. Prinsip dari transport aktif dan pasif ya. Di sini kenapa kok transport dikatakan pasif gitu? Ya karena untuk transport pasif ini tidak dibutuhkan ATP ya. Jadi untuk melakukan transport itu tidak dibutuhkan ATP. Sedangkan untuk transport aktif ini dia membutuhkan ATP ya. Need ATP. Oke. Nah, kemudian untuk macamnya ada apa aja nih adik-adik? Oke, saya mulai dari transport pasif dulu ya di sini ya. Baik, untuk transport pasif dulu nih. Transport pasif itu dibedakan atau dibagi ya menjadi beberapa macam lagi nih adik-adik. Kita mulai dari yang
pertama dulu nih. Macam dari transport pasif, yang pertama ada difusi biasa atau difusi aja ya kita sebutnya. Kemudian ada nanti juga dikenal osmosis ya dia. Oke. Jadi macam dari transport pasif ini yang pertama ada difusi, kemudian ada difusi terfasilitasi. Kemudian yang ketiga nanti kita kenal ada osmosis. Oke, sebelum kita masuk ke macam-macam dari transport pasif ini, kita sebaiknya mengenai macam-macam larutan dulu adik-adik, karena di sini nanti melibatkan perbedaan konsentrasi ya. Jadi kakak mau memberikan pengantar dulu nih mengenai macam-macam dari larutan gitu ya. Nah, jadi kita mengenal 3 jenis larutan ya, Dik. Yang pertama di sini kita kenal ada larutan hipertonik. Kemudian ini ada larutan isotonik dan ada larutan hipotonik gitu. Nah, ini kita ibaratkan sebagai tempat. Oke. Nah, jadi untuk yang hipertonik ini adalah suatu larutan gitu ya, yang mana zat terlarutnya itu sangat banyak. Jadi di sini partikel-partikel zat terlarutnya itu sangatlah banyak. Kita biasanya kenal larutan ini dengan larutan pekat ya. Kemudian kalau larutan isotonik itu adalah jenis larutan yang mana dia itu nih, konsentrasi pelarut sama zat terlarutnya itu dia seimbang ya, atau biasa kita sebut dengan istilah isotonik ya. Artinya isotonik itu normal ya dia. Jadi ini kan pekat ya tadi, kemudian ini seimbang ya atau normal. Kemudian untuk larutan hipotonik itu adalah larutan yang mana konsentrasi zat terlarutnya itu sangat sedikit sekali ya Dede. Atau bisa kita kenal ini itu adalah larutan yang encer gitu. Nah, encer. Hipertonik adalah larutan pekat, isotonik adalah normal, hipotonik dan adalah larutan yang encer. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke macam dari transport pasif itu tadi adik-adik. Kita mulai dari yang difusi dulu nih. Karena difusi di sini ada 2, maka kakak akan jelaskan satu persatu dulu. Fusi ini merupakan perpindahan zat terlarutnya adik-adik. Jadi di sini kakak mau tekankan nih untuk partikel yang berpindah itu adalah zatnya. Artinya adalah padatannya ya. Padatan. Oke. Sedangkan di sini tadi ada 2 nih adik-adik, ada difusi dan difusi terfasilitasi. Jadi di sini kakak tuliskan difusi yang melalui protein channel ya, atau protein integral. Contohnya seperti apa? Nah, protein integral itu yang ini deh, integral protein. Nah, dari sini gitu. Oke. Kemudian untuk osmosis ya. Osmosis ini apa? Nah, untuk osmosis itu adalah perpindahan zat pelarut. Jadi dari kondisi hipotonik ke hipertonik gitu. Jadi kalau tadi untuk difusi itu yang berpindah adalah padatannya, sedangkan untuk osmosis ini yang berpindah adalah zatnya, ini adalah pelarutnya atau cairannya gitu. Baik. Nah, untuk contoh dari difusi dan osmosis ini apa gitu ya. Oke, jadi kakak mau menyontohkan apabila kita memiliki 2 sel ya. Misalnya kita memiliki sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan mungkin ada juga udah pernah belajar bahwa bentuknya adalah teratur ya. Ini. Sedangkan untuk sel hewan ini bentuknya, nah, ini ada sel tumbuhan dan sel he. Jadi apabila sel tumbuhan ini dimasukkan ke suatu larutan yang hipertonik ya. Jadi ketika ini dimasukkan ke hipertonik, ini misalnya kita punya sel tumbuhan nih, dimasukkan ke 3 larutan, ke isotonik. Nah, ini ada hipotonik. Kemudian di sini misalnya sel sel hewan dimasukkan ke larutan hipertonik juga. Hipertonik, isotonik,
dan juga hipotonik. Oke. Nah, ini contoh dari osmosis ya dia. Apabila sel tumbuhan dimasukkan ke larutan yang hipertonik, artinya konsentrasi air dalam sel tumbuhan ini kan lebih rendah ya daripada konsentrasi air daripada konsentrasi yang hipertonik. Maka air dari sel tumbuhan ini akan keluar dari sel, atau yang sering kita sebut maka selnya akan apa? Sel tumbuhan ini dia akan mengalami plasmolisis. Air dari dalam sel akan keluar ya dia. Nah, kemudian untuk yang isotonik, bagaimana dengan kondisi yang isotonik? Ketika sel tumbuhan dimasukkan ke isotonik, maka dia akan flasid ya, flasid atau kondisinya akan normal gitu. Nah, sedangkan kalau sel tumbuhan dimasukkan ke hipotonik, maka konsentrasi dari sel tumbuhan ini kan tinggi ya airnya daripada kondisi yang hipotonik. Oleh karena itu nanti airnya akan masuk tuh dari yang hipotonik ke dalam sel tumbuhan, atau biasa kita kenal sebagai turgid. Nah, ini air masuk. Nah, kita juga sering singkat ya. Misalnya biasanya kakak menyingkatnya itu adalah plasigid gitu. Sel tumbuhan itu plasigid gitu. Oke, kemudian bagaimana dengan sel hewan? Ketika sel hewan dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik gitu ya, misalnya larutan garam atau larutan apa yang lain yang konsentrasinya itu sangat pekat gitu ya, itu maka sama dari air yang ada dalam sel hewan ini juga akan keluar, atau bisa kita kenal sebagai istilah apa? Ketika air keluar itu dia akan mengalami krenasi ya, atau nanti itu selnya mengkerut akibat airnya keluar. Oke. Kemudian kalau isotonik ini akan normal ya. Kemudian kalau hipotonik ini akan mengalami lisis adik-adik. Jadi ketika sel hewan dimasukkan ke larutan hipotonik gitu, maka air dari luar sel ini akan masuk ke sel. Akibatnya selnya lama-kelamaan nanti akan kemasukan air. Air masuk ke sel ya. Akibatnya sel hewan ini bisa lisis atau pecah. Beda ya adik-adik dengan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan dia turgid atau mampu mempertahankan air yang ada di dalam sel, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. Beda sama sel hewan yang tidak memiliki dinding sel, akibatnya sel akan pecah gitu. Jadi kita punya tiga kondisi sama ya seperti sel tumbuhan tadi. Ini kita sebut juga sebagai stabil ya adik-adik. Kondisi normal itu stabil gitu. Oke. Atau biasa kakak bikin jembatan kedai ya, biasanya kalau sel hewan itu nanti kita sebutnya kretasis. Kalau sel tumbuhan tadi plasigid, maka sel hewan ini kita bikin jembatan kedai juga nih, namanya kretasis gitu. Kemudian kita akan masuk ke sistem transport aktif ya dia. Transport aktif. Nah, untuk transport aktif ini dibagi menjadi beberapa macam juga dia. Nah, kita mulai dari yang pertama nih. Yang pertama ini ada transport ion ya, atau pompa ion kita kenalnya. Nah, karena transport aktif tadi kan clue-nya itu kan membutuhkan ATP ya. Jadi ini kan perlu ATP gitu. Oleh karena itu untuk memindahkan ion-ion dari luar atau dari dalam keluar atau dari luar ke dalam sel itu dibutuhkan ATP. Maka di sini transport ion itu nanti membutuhkan ATP juga gitu. Oke, transport ion ini merupakan perpindahan ion. Contohnya nih, oke, contohnya di sini ada pompa ion Na dan K gitu ya. Na dan K. Kemudian yang kedua di sini, untuk transport ion ini nanti ada klasifikasinya lagi nih adik-adik. Jadi nanti ada symport sama antiport gitu. Kasihkan lagi nih. Ada symport dan juga ada antiport. Kalau symport ini nanti zatnya sama, artinya zat yang dipindahkan itu sama ya. Arah pemindahannya juga sama. Sedangkan kalau antiport ini zat dan arah
berbeda. Nah, jadi nanti seperti ini adik gambarnya. Ini tadi ada protein channel ya. Nah, untuk yang support itu nanti arah zatnya yang sama. Jadi misalnya ini zat A, ini zat B, itu nanti masuk secara bersamaan ya. Sedangkan kalau antiport ini arah zatnya itu berbeda. Jadi misalnya zat A ini masuk, maka nanti zat B ini, nah zat B nya keluar sel. Ini dalam sel, ini luar sel ya. Nah, untuk perpindahan dari zat-zat ini nanti dibutuhkan ATP adik-adik. Jadi di sini nanti ada ATP ya, dipecah menjadi ADP plus P. Ini juga sama nih, nanti di sini juga diperlukan ATP. Nah. Oke, untuk jenis yang kedua di sini ada endositosis ya. Endositosis artinya apa? Zat dalam sel. Jadi zatnya ini adalah padatan ya. Misalnya zatnya ini padatan. Itu biasa kita sebut nanti sebagai fagositosis. Kemudian nanti kalau cairan ini namanya inositosis. Kemudian yang ketiga ada exositosis, atau pengertiannya yaitu pengeluaran zat dari dalam sel. Oke. Jadi mungkin pembahasan kita mengenai sistem transport zat pada membran sel kita cukupkan sampai di sini dulu. Semangat untuk belajarnya dan sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.